Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan saya Samsul Arif dan di samping saya ada Ahmad Mujahir. kami di sini akan mengajak teman-teman ngobrol santai tapi ilmiah. Kami akan ngobrol tentang topik yang sering bikin bingung, yaitu apa itu fonemik dan perbedaannya dengan fonetik. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Gozia MPD. Teman-teman pasti sering dengan istilah bunyi bahasa ya. Tapi pernah kepikiran gak sih kenapa bunyi B dan D bisa dibikin kata beda makna? Nah, disinilah peran fonemik dan fonetik. Keduanya sama-sama mempelajari bunyi, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu pelan-pelan. Nah, sekarang kita bahas hakikat fonemik. Kita mulai dari fonemik. Fonemik itu cabang dari fonologi yang fokusnya bukan cuma dengan bunyi, tapi menganalisis apakah bunyi itu bisa membedakan makna atau tidak. Contohnya, gampang nih, kata kuku dan kutu bedanya cuma di satu huruf B dan T, tapi artinya jelas berbeda jauh ya. Nah, B dan T itu bisa disebut fonem karena perubahan bunyi itu perubahan makna. Contoh lain, kopi nama benda, kopi minuman, cuma beda huruf awal aja tapi artinya langsung berbeda. Dari sisi kita bisa simpulkan bahwa fonem adalah unit bunyi terkecil dalam bahasa yang bisa membedakan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengenali fonem. Gimana caranya? Kita tahu suatu bunyi itu yaitu fonem. Di sini kita akan pakai konsep pasangan minimal. Pasangan minimal itu ada dua kata yang bunyinya hampir sama, tapi satu bunyinya beda dan maknanya juga berbeda. Contohnya, lari dan hari beda di bunyi L dan H, garis dan baris beda di G dan B, tujuh dan tujuh ada tambahan H. Jadi kalau kita nemu dua kata yang seperti itu, kita bisa bilang, oh berarti bunyi yang beda itu fonem. Ini jadi salah satu alat dalam menganalisis fonem. Oke, selanjutnya ialah hasil fonem. Teman-teman tahu tidak apa itu hasil fonem? Hasil fonem adalah jumlah fonem dalam suatu bahasa atau suatu negara. Nah, di setiap bahasa itu ini berbeda-beda. Contoh, di Hawaii memiliki 13 jumlah fonem. Contoh lain, di negara Kaukasus Utara dia memiliki puluhan fonem. Nah, sedangkan di Indonesia ada dua pendapat. Yang pertama ialah ada 24 fonem dan yang kedua ada 28 fonem. Sekarang saya ingin bertanya sama teman-teman, ada berapa jumlah fonem vokal di Indonesia? 1, 2, 4, 6, 7 atau berapa? Nah, ada dua pendapat yang mengatakan jumlah fonem vokal di Indonesia. Yang pertama ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Akan tetapi Abdul Khair dalam linguistik mengatakan bahwa ada jumlah 6 fonem ditambah dengan E, yaitu A, I, U, E, dan O. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan fonetik dan fonemik. Nah, ini bagian yang sering bikin bingung. Apa bedanya sih fonetik dan fonemik? Bayangkan begini, fonetik itu kayak kamera menangkap semua bunyi secara apa adanya. Fokus ke gimana bunyi dihasilkan. Fonemik itu kayak filter, bahasa yang dilihat cuma bunyi yang bermakna dalam sistem bahasa tertentu. Kalau kita lihat dalam tabel fonetik, fonemik mempelajari cara bunyi dihasilkan, mempelajari bunyi sebagai pembeda makna. Fokus ke fisiologi dan akustik, fokus ke struktur dan fungsi bahasa. Bersifat universal, spesifik per bahasa,
deskriptif, analitis. Jadi walau sama-sama bicara tentang bunyi, keduanya punya tugas yang berbeda. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan fonetik dan fonemik itu ibarat dua sisi mata uang dalam fonologi. Fonetik membantu kita memahami cara bunyi diproduksi, sedangkan fonemik membantu kita tahu bunyi mana yang penting dalam bahasa. Keduanya penting, apalagi kalau kita mau jadi pengajar bahasa, peneliti, atau kerja di bidang teknologi suara. Nah, kami juga ingin menyampaikan beberapa saran. Materi fonetik dan fonemik sebaiknya diajarkan dengan lebih aplikatif dan interaktif. Penelitian tentang fonem dalam bahasa Indonesia perlu terus dilanjutkan karena masih banyak perbedaan pendapat. Dan terakhir, bidang ini bisa banget dikembangkan dalam teknologi, misalnya di aplikasi pengenal suara atau pengajaran bahasa digital. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, masukan, ataupun diskusi, kami sangat terbuka. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.